Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Kartika Nigasari Putri, NIM P04210006, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS Islam Nusantara. Baiklah, jawab pertama yaitu dalam konteks karakteristik Islam Nusantara dapat dilihat setidaknya dengan 8 ciri-ciri menonjol, yaitu pertama, Islam Nusantara adalah hasil produk dan dakwah yang kemudian dikenal tokoh-tokoh sebagai wali songo, yaitu proses pengislaman dengan cara damai melalui akulturasi budaya dan ajaran inti Islam, karena Islam dapat berkembang dengan cepat tanpa kekerasan. Keadaan inilah dinilai oleh pengkaji Islam di antara Anwar Ibrahim sebagai sebuah proses pengislaman yang terbaik. Kedua, penganut setia faham al-husnah dengan watak modern. Ini ciri yang menonjol dalam diri Islam Nusantara. Hal ini sangat bertolak belakang berpikir Islam Timur Tengah. Ketiga, para ulama atau masyarakat Islam Nusantara dalam memilih mazhab bukan sembarangan dan asal pilih. Selama ini yang dipilih atau dijadikan penutur adalah mereka yang mempunyai kapabilitas intelektual yang memandai dan teruji dalam sejarah, serta mereka yang mempunyai integritas sosok ulama sangat benar-benar interdependen, sehingga hasil itijam merupakan hasil dari pengetahuan yang lengkap dan hati yang jernih tanpa diintervensi kepentingan nafsu. Masyarakat Islam Nusantara dalam bidang fikih mengikuti salah satu mazhab fikih, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Namun demikian yang populer dan yang diajarkan dan menjadi pilih favorit adalah mazhab Syafi'i, sehingga wajar jika kitab-kitab literal dalam lingkup masyarakat Islam Nusantara didominasikan kitab-kitab mazhab Syafi'i. Yang keempat, mayoritas masyarakat Islam Nusantara adalah pengamal ajaran tasyafuf, karena itu terkait berkembang dengan subur. Tokoh-tokoh tasyafuf yang menjadi penaturan antara lain Imam Ghazali, Syail Abdul Qadir Jilani, Imam Syafi'i, dan lain sebagian sangat populer di kalangan Islam Nusantara. Dari sinilah kemudian Islam Nusantara menjadi Islam yang sangat harmoni, toleran, dan menghargai pluralitas sebagai watak asli ajaran tasawuf. Yang kelima, dalam masyarakat mengutamakan kedamaian, harmoni, dan toleran. Masyarakat Islam Nusantara telah mengamalkan sikap toleran atau tasyamuh ini sebagai bagian dari landasan ajaran Islam yang memberi kebebasan beragama. Islam bukan saja mengancam pemaksaan agama, tetapi lebih dari itu sangat menjunjung tinggi hak-hak non-muslim dalam pemerintahan kerajaan Islam, karena hubungan Islam dan non-Islam adalah hubungan damai, kecuali jika terjadi perkara-perkara yang dapat menyebabkan pertentangan antara kedua belah pihak. Yang keenam, adaptasi budaya secara alami. Masyarakat Islam Nusantara berpandangan keartitan lokal yang tidak dapat dihilangkan saja. Ia perlu dilestarikan sebagai jati diri sebuah bangsa selama tidak bertentangan dengan syariat, dan ini dibenarkan dalam Al-Quran bahwa Allah menciptakan manusia dalam berbagai suku dan bangsa-bangsa untuk saling ta'aruf, saling pengertian tentang suku bangsa, tentu juga dengan budaya. Yang ketujuh, yaitu visi Islam Rahmat Ilamin mendominasikan pemikiran keislaman Nusantara. Masyarakat Islam berusaha mengusung visi Islam Rahmat Ilami sebagai misi utama dalam mengimplementasikan ajaran Islam dalam kehidupan. Dalam hal ini selalu merujuk pada tugas utama Maulid Nabi Muhammad SAW, yaitu tugas yang suci, tugas yang sempurna, dan tugas menulis dari ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi. Karena itu jelas bahwa risalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah memberi rahmat sebagai firman Allah, artinya tiada kami utus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam anbiya. 107. Tidak diragukan lagi bahwa Islam sebagai rahmat dan hidayah, cahaya yang akan membawa keselamatan. Hal ini bermaksud rahmat akan membawa keselamatan baik dunia maupun akhirat. Kedelapan, dalam memahami Nash menggunakan pendekat literal dalam hal yang bersifat qati seperti wajibnya sholat serta tata cara hidup, ibadah, mahdab, rukun Islam, rukun iman, dan sebagainya. Oleh karena itu, pendekat literal dalam menggunakan Nash lebih terfokus pada hal-hal yang bersifat ibadah, mahdab, dan persoalan teologi, sedang dalam kaitan kemasyarakatan lebih menggunakan pendekatan kontekstual. Pendekatan ini tidak hanya mengambil makna teks, lebih banyak mengambil substansi atau nilai-nilai yang terkandung dalam Nash. Baik, untuk jawaban nomor
kedua yaitu sosiologis Islam Nusantara adalah Islam distinktif sebagai hasil interaksi kontekstualisasi, indigenasi, destruktif, dan vernakularisasi Islam universal dengan realitas sosial budaya dan agama di Indonesia. Islam Nusantara yang kaya dengan warisan Islam menjadi harapan randis peradaban Islam global yang akan berakulturasi dengan tantangan dunia baru. Yang kedua, historis Islam Nusantara adalah sebagai hasil ijma dan ijtihad para ulama Nusantara dalam melakukan isbat terhadap al-mutasyab min al-dawi fasiyah. Islam Nusantara adalah idrakul hukmi minal izi ala syabiruzan. Islam Nusantara memberi karakter mahzab dalam teks-teks para ulama Nusantara untuk menyambungkan kita dengan tradisi leluhur kita, untuk dihormati dan untuk kita teladani. Filosofis Islam Nusantara adalah Islam sinkretik yang merupakan gabungan nilai Islam teologis dengan nilai-nilai tradisi lokal, non-teologis, budaya, dan adat istiadat di tanah air. Baik, jawaban nomor 3 yaitu pada dasarnya ada 3 pilar atau rukun penting di dalam Islam Nusantara. Yang pertama, pemikiran fikrah, kedua, gerakan harakah, dan ketiga, tindakan nyata amalia dan amalilah. Pilar pertama yaitu pemikiran meliputi cara berpikir yang moderat. Tafasu artinya Islam Nusantara berada dalam posisi yang tidak tekstualisasi tetapi juga tidak liberal. Tekstualisasi dimaksud adalah berpikir secara kaku pada nash al-majud al-muqallad sebagai yang terjadi pada kaum Wahabi di dalam memahami teks-teks Al-Quran. Liberal bermaksud adalah cara berpikir yang bebas tanpa mengindahkan metodologi yang disepakati di kalangan ulama yang dijadikan pegangan berpikir di kalangan NU. Pilar kedua adalah gerakan, artinya semangat yang mengendalikan Islam Nusantara itu ditujukan pada perbaikan. Tugas Islam Nusantara adalah melakukan perbaikan reformasi untuk jamiah atau perkumpulan dan jamaah warga yang tak hanya didasarkan pada tradisi tetapi juga inovasi. Reformasi Islam Nusantara adalah reformasi menuju tahapan yang lebih baik dan secara terus-menerus. Jadi, posisi Islam Nusantara bukan hanya mengambil hak yang baik saja, yaitu al-qad bil al-jadid ya al-ash. Karena istilah mengambil itu pasif, tetapi juga melakukan inovasi, menciptai terbaik dan terbaik. Proses terus-menerus inovasi pun tak cukup, juga harus dibarengi dengan sikap aktif dan kritis. Pilar ketiga adalah amalia Islam Nusantara sebagai identitas aswunu menemukan bahwa segala hal yang dilakukan Nahdien harus lahir dari dasar pemikir yang berlandaskan pada fikih dan usul fikih. Disiplin yang menjadi dasar kita untuk menyambungkan amalah yang diperintahkan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Dengan cara demikian, amalia Islam Nusantara itu sangat menghormati pada tradisi-tradisi serta budaya yang telah berlangsung sejak lama di tengah masyarakat. Nah, tradisi atau budaya yang di dalam usul fikih disebut dengan urf atau adat tidak begitu saja diberengus, tetapi dirawat sepanjang tidak menyimpang dari nilai-nilai ajaran Islam, praktek keagamaan. Demikian inilah pada dasarnya yang dilakukan Wali Songo, kemudian diwariskan para pendiri NU kepada kita semua. Nomor 4 yaitu Nusantara dipilih sebagai nama ibu kota negara baru di Kalimantan Timur karena kata tersebut sudah dikenal sejak lama di ikonik di dunia internasional. Alasannya adalah Nusantara sudah dikenal sejak dulu dan ikonik di internasional, mudah dan menggambarkan kenusantaraan kita semua Republik Indonesia, kata Soeharto dalam rapat dengan panitia khusus RU Ibu Kota Negara. Ia mengatakan pemerintah telah meminta pertimbangan dari ahli bahasa dan ahli sejarah untuk memilih nama yang paling tepat untuk ibu kota baru. Nah, Ketua Umum PPP itu menyebutkan ada sekitar 80 nama yang diusulkan untuk menjadi nama ibu kota baru, antara lain yaitu Negara Jaya, Nusantara Jaya, Nusakarya, Partipura, dan Cangkrapura. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.